Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Irma? Irma? Ada. Irma? Ada. Bilang? Ya, masuk semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya. Seperti biasa, kita sebelum belajar, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri. Menyanyi bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cintakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cintakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema selamatkan makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, serta kalian dapat menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Di sini ibu membawa dua gambar, yaitu gambar tumbuhan. Di sini kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni satu kelompok terdiri dari dua siswa. Ini kelompok pertama dan yang belakang kelompok kedua. Untuk gambar tumbuhan pisang dan stroberi itu untuk kelompok satu, sedangkan untuk tumbuhan wortel dan bawang merah untuk kelompok kedua. Nah, tugas kalian adalah mengamati gambar ini dan menuliskan pertanyaan mengenai gambar ini, yang kemudian jawabannya silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah mengerti? Ya, kalian amati dari gambar ini, kemudian pertanyaan apa yang muncul dari gambar ini? Misalnya, bagaimana cara membuat kok bisa? Nanti jawabannya kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Ya, silakan boleh berdiskusi, tapi ingat tetap menjaga jarak. Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, sekarang setiap kelompok ada perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 2. Ayo dibaca, senang. Ya, dibaca di situ. Bagaimana wortel berkembang biak? Wortel berkembang biak secara vegetatif melalui umbi akar. Ya, kemudian satunya. Bagaimana bawang merah berkembang biak? Bawang merah berkembang biak dengan cara indikatif. Ya, anak-anak, pohon wortel itu bisa berkembang biak dengan dua cara, jadi dengan cara generatif dan vegetatif. Yang dengan cara generatif itu kemarin sudah kalian pelajari. Generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Jadi kalau pohon wortel itu berkembang biak secara generatif, dia menghasilkan bunga, ya. Sedangkan pohon wortel juga bisa berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan melalui umbi akar tadi. Kemudian bawang merah.
bawang merah berkembang biak secara vegetatif dengan umbi lapis, yakni ini ada daun yang berlapis-lapis ini yang membentuk batang. Itu tadi itu nanti jika ditanam akan menumbuhkan tumbuhan yang baru. Untuk kelompok yang satu, silakan perwakilan dibaca hasil diskusinya. Bagaimana cara pohon pisang berkembang biak? Tumbuhan pisang berkembang biak dengan menghasilkan tunas. Ya, satunya. Dua, bagaimana cara tumbuhan stroberi berkembang biak? Tumbuhan stroberi berkembang biak dengan cara tolon atau gerasi. Baik sekali. Kalau tadi tumbuhan wortel berkembang biak dengan cara umbi bakar. ya, kalau bawang merah dengan umbi lapis. Sekarang pisang berkembang biak menghasilkan tunas. Ini yang disebut dengan tunas pisang, yakni bakal tumbuhan yang tumbuh dari batang induknya. Tumbuhan pisang juga bisa berkembang biak dengan cara generatif, yaitu menghasilkan bunga ini tadi. Tapi jika bisa dengan vegetatif, yaitu menghasilkan tunas. Karena kita hari ini belajar tentang vegetatif, berarti kita belajar tentang tunas. Kemudian pohon stroberi berkembang biak secara setolang atau geragi. Setolang atau geragi itu batang dari pohon stroberi ini akan tumbuh menjalar, tumbuh menyamping, dan kemudian akan tumbuh tumbuhan yang baru. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Itu tadi merupakan macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif. Oh iya, sebenarnya secara garis besar itu perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Betul sekali. Yang vegetatif alami itu dikatakan alami karena tidak ada campur tangan dari manusia. Yang tadi contohnya yaitu tunas. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif ini tunas yang biasanya tumbuh di tepi daun atau akar. Contohnya kayak tumbuhan cacah bebek. Kalian pernah lihat tumbuhan cacah bebek? Pernah? Nggak pernah? Tumbuhan cacah bebek itu di setiap daunnya itu ada tumbuhan-tumbuhan daun kecil-kecil. Itu yang dinamakan tunas adventif. Kemudian ada yang namanya rizoma atau akar pinggal, contohnya kayak kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Kemudian ini tolak atau geragi yang tadi, yaitu batang tumbuhan yang tumbuh menyamping, contohnya pohon stroberi dan rumput teki. Kemudian ada umbi itu ada umbi apa saja? Lapis. Ya, umbi lapis, umbi akar, sama umbi batang. Pintar sekali. Kemudian ada juga yang berkembang dengan cara spora. Spora itu yang dinamakan spora. Dia adalah sel yang merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku, tumbuhan jamur, dan tumbuhan lumut. Kemudian ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Dinamakan buatan karena ada campur tangan dari manusia. Contohnya ada cangkok, setek, kemudian ovulasi, mengenteng, dan juga merunduk. Ya, itu tadi macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sekarang ibu tanya, apa manfaat dari perkembangbiakan vegetatif ini? Menghasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya. Ya, menghasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya. Kemudian, ya, Prosesnya lebih cepat dibanding dengan proses perkembangbiakan generatif. ya, prosesnya lebih cepat dibanding dengan proses perkembangbiakan generatif. Karena pada perkembangbiakan vegetatif ini tidak perlu menunggu biji. Kemudian, ya, Misalkan tanaman yang susah atau lama tumbuh juga harus dibenih. ya, ya cepat tumbuh tidak perlu menunggu biji. Kemudian, lagi, ya, benar. Peroleh jumlah anaknya yang banyak dalam waktu relatif singkat. Ya, memperoleh jumlah anakan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ada yang itu dapat menghasilkan varietas baru. Contohnya kayak misal mau menghasilkan itu kamboja, bunga kamboja yang warna itu merah muda. Itu bisa disambungkan antara bunga kamboja warna putih dengan bunga kamboja warna merah. Nanti bisa menghasilkan bunga kamboja warna merah muda. Juga sekarang anak-anak biar tidak bosan, ibu mempunyai permainan, yaitu papan tempel perpetuum. Papan tempel perpetuum membiarkan vegetatif tumbuhan. Nanti dari anggota kelompok, satu anggota kelompok melawan dengan anggota kelompok dua. Ya, nanti cara mainnya kalian berlari cepat-cepatan sesuai dengan yang ibu perintah. Misalnya ibu menyuruh Irma mencari pohon mangga, silakan Irma nanti mencari gambar pohon mangga ditempelkan di sini. Kemudian cara perkembangbiakan pohon mangga apa dicari dan keterangannya dari perkembangbiakan ini apa yang dicari. Kemudian saya nyuruh Bima mencari pohon wortel dan juga kayak tadi terusnya. Jadi tidak sama itunya semuanya. Tapi nanti
adik kalian cepat-cepatan. Nanti yang menang, ibu pada akhir pembelajaran akan mendapat hadiah. Baik anak-anak, untuk permainan yang pertama yaitu Irma melawan Bima. Bima mencari pohon kunyit dan Irma mencari pohon paku. Silakan. 1, 2, 3. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Jangan berkembang biak. Bima. Ayo Bima. Oke Bima. Ya, kita kasih tumbuhan kunyit berkemabian dengan cara rizoma. Rizoma adalah bagian batang yang tumbuh menyamping secara mendatar pada. Aduh, yo, benar atau salah? Kalau rizoma itu di permukaan atau dalam tanah. Ya, salah ya untuk Bima. Katakan Bima. Tumbuhan paku berkembang dengan cara spora. Spora adalah sel yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Karena yang tadi yang selesai dulu Bima dan salah. Kemudian Irma benar semua tapi lambat. Jadi untuk sesi ini tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Sekarang ke sesi selanjutnya yaitu Emma melawan Gila. Emma melawan Gila. Ya, untuk sesi kedua ini Emma melawan Gila. Gila mencari tumbuhan melati, sedangkan Emma mencari tumbuhan cocok bebek. 1, 2. Gila melati, Emma cocok bebek. 1, 2, 3. Ayo, cara berkembang biak. Ayo, Gilang, Emma, ayo, Gilang, Emma, ayo, Gilang, Emma, ayo, ya, kita kasih tumbuhan melati berkemabian dengan dalam runduh benar. Keterangannya, runduh adalah salah bagian tumbuhan baru yang muncul dari bagian baru itu harus bahasa tunas. Kalau merunduk itu bagian batangnya dirundukkan. Sedangkan cocok bebek berkemabian dengan cara tunas adventif. Keterangannya tunas yang muncul di tepi daun. Benar. Jadi pemenangnya adalah Emma. Tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah kita bermain tentang papan tempel perkembangan vegetatif, tadi sudah mengerti ya? Nah, setiap tumbuhan berkembang dengan cara apa dan keterangannya apa. Nanti untuk tugas di rumahnya kalian membuat tabel yang berisi nama tumbuhan, cara berkembang biak dan juga keterangan seperti yang dimainkan tadi. Nah, jadi kita belajar mengenai ide pokok. Pengertian dari ide pokok adalah apa? Gimana? Ide pokok adalah topik utama dalam suatu bacaan. Di bukunya dibuka yang bagian ayo membaca. Ini nanti kalian baca ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf. Nanti ide pokoknya kalian tulis di sini ya, di setiap paragrafnya. Paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua sampai kelima ide pokoknya apa. Nanti kalian tulis dan jawabannya seperti biasa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau sudah nanti dikumpulkan ke ibu. Ya, silakan dikerjakan, jangan lupa dibaca. Anak-anak tadi ide pokoknya. Nah, nanti jangan lupa hasil kerja kalian ditunggu di meja ibu ya. Jangan lupa juga tugasnya di rumah tadi membuat tabel perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sama mengerjakan soal evaluasi yang ada di buku ajar kalian. Ya. Hari ini kita belajar tentang apa saja, anak-anak? Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sama tentang ide pokok suatu bacaan. Kita sekali. Jadi kesimpulannya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu dibagi jadi 2. Apa saja? Vegetatif, alami sama buatan. Dan ide pokok tadi adalah pokok dari suatu paragraf bacaan. Ya, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ketua kelas dipimpin teman-temannya berdoa.
Ya, hati-hati di jalan anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi